Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mas'ud radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebelum dilanjutkan apa hadis Nabi Muhammad yang Nabi pesankan kepada Ibnu Mas'ud, biar kita kenal. Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disarahkan. Ya, ini kitab sebenarnya kitab Lubabul Hadis. Berapa ratus hadis Imam Suyuti yang kemudian disarahkan oleh seorang ulama besar Nusantara yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Dikenallah kitab itu, kitab Tanqihul Qaul. Nah, di sini dijelaskan siapa Ibnu Mas'ud, wasmuhu Abdullah, bernama Sayyidina Abdullah. Wa kana sahibus sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang memegang rahasia-rahasia Rasul. Nah, itu yang megang rahasia amanat Rasul adalah diantaranya yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan nama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa wisadihi wa na'laihi wa tahurihi fis safar. Dan beliau juga yang selaku yang memegang amanat bantal Rasul, bantalnya. Wa na'laihi, kedua sendalnya, wa tahurihi, dan alat untuk kesucian Nabi dari segala air dan sebagainya untuk kesucian Nabi fis safar, di dalam Nabi safar. Jadi kalau kita mengenal bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW, itu yang dilakukan oleh para habaib yang mereka turun temurun ya, yang diikuti oleh kiai-kiai, ulama, ajengan dan sebagainya, yang kita kenal namanya khidmat. Jadi khidmat ini bukan bikin-bikinan guru, bukan bikinan ulama, bukan bikinan habaib, tapi ada sanadnya yang nyambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sahabat-sahabat berlaku demikian. Jadi kalau Rasulullah tuh luar biasa, nggak pernah minta lu giniin gua, giniin, enggak. Tapi sahabat-sahabatlah yang tahu diri. Karena berkat Rasul, mereka kenal Allah, tahu sorga, tahu neraka, dan sebagainya. Lam yashkurin nas, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak ada rasa bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah belajar dari Rasul, jadi mereka bersyukur kepada orang tuanya melahirkan. Nah, ketika sama orang tua, ya mau orang tua. Ketika sama Rasul yang sebagai gurunya, maka mereka bertindak, ya mensyukuri Rasulullah SAW dengan apa? Dengan melayaninya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Nah, makanya berat tuh, khidmat itu berat. Ya harus ada dukungan ikhlas, ada dukungan istiqomah. Arti istiqomah sampai hayat di kandung badan. Entah gurunya yang wafat atau dia duluan yang wafat. Ya, tapi rata-rata jarang. Tengah jalan putus. Kembali lagi kepada kitab yang lain, itu disebabkan karena kurangnya niat yang suci. Ya, niat awal suci tapi di tengah jalan kotor, maka terbengkalai semuanya. Nah, jadi kita tahu nih, beginilah sahabat. Bagi-bagi tugas, semuanya masing-masing ada tugasnya. Kalau kita banyak kitab, kita tahu tugas ini siapa, yang megang wahyu siapa, yang waktu jalan begini siapa. Nah, diantaranya ini lagi cerita Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang beliau adalah yang megang bantal Rasul, ya alat tidur Rasulullah, kedua sendalnya, dan alat kesucian Nabi Muhammad di dalam waktu safar. Kalau yang di rumah, ya kalau yang di rumah itu adalah siapa? Yaitu Sayyidina Anas bin Malik, ya yang dari umur 10 tahun udah ikut Rasul. Jadi di dalam rumah Rasul adalah Sayyidina Anas bin Malik, ya. Jadi bagi-bagi tuh, ya. Berlomba-lomba fastabiqul khairat. Jadi mereka mencari, wah yang ini belum nih, dicari di situ. Bukan main sikut-sikutan. Itulah keutuhan seseorang, ya di apaan aja, mau di organisasi, mau di partai, mau di negara. Ya, kita ambil lingkup kecil, dia di majlis maklim atau murid. Bukan saling sikut-menyikut, tapi mereka saling mengisi kekosongan. Ketika ada kekosongan, maka di situ dia isi sama dia. Paham ya? Bukan apa? Untuk menyikut. Ketika orang menyikut pasti nyari kesalahan orang lain. Akhirnya hasad dan dengki. Baik. Nah, beliau ini dalam segi tubuhnya karena khafifal lahm, gasiran jiddan. Beliau punya tubuh yang kurus. Ya, ini bukan menghina, bukan menggibahkan, tapi memang keadaannya beliau memang demikian, jadi dicirikan perawakannya gitu, kurus, gasiran jiddan, dan pendek. Ya, jadi kecil orangnya. Udah kecil, ya, kemudian kurus, ya. Kalau inti kan enggak. Macam-macam sahabat Nabi, macam-macam. Sama.
manusia yang ada kurus, ada gemuk, ada yang gendut, ada yang tinggi, ada yang pendek, tapi bermanfaat gak semuanya? Bermanfaat, karena Allah nggak lihat tuh yang dibilang badannya, fisiknya, yang Allah lihat hatinya, karena hati yang bersih akan keluar perilaku yang bersih dari hati semua. Ya, orang semangat apa kagak, semua dari hati. Nah kemudian beliau ini, ya, wa kana min ajwadin nas sauban, tapi beliau nih keistimewaannya apa? Beliau ajwadin nas sauban, yang pakaiannya paling keren, necis. Kalau pakai pakaian yang bagus. Kalau kita kan kadang-kadang udah lusuh pakaiannya. Beliau ajwadin nas, ya, yang paling rapi, sauban di dalam masalah pakaian. Wa adyabun nas rihan, dan manusia yang paling wangi baunya. Ya, karena berhadapan dengan Rasul setiap hari, wangi. Wa kana daqiqas saghain, dan beliau punya betis yang kecil. Kenapa kecil? Ya karena dari fisiknya yang kecil, ya, kemudian badannya kurus. Orang badan kurus pantas dengan betis yang kecil. Nggak pantas kalau kayak film Popeye, Brutus, badan gede tapi betis kecil, film karton. Nggak pantas, ini pas. Ya. Nah beliau pada satu saat, biar cepat aja, ini karena tambahan aja buat semangat kita, tapi Anda kenalkan sahabat-sahabat Nabi, tugasnya dan sebagainya. Jadi nggak buta kita, cuma kenal nama tapi nggak kenal bagaimana perawakannya, bagaimana tabiatnya, bagaimana dia khidmat kepada Nabi Muhammad. Ya, akhadha yajni siwa al-arab faja'alat riha takfa'uhu fadhahikal qaum minhu. Pada satu saat beliau lagi sedang memetik kayu siwak yang dari Arab. Ya, kayu siwak dari Arab lagi dipetik. Kemudian terjadi itu angin, menjadikan angin itu menyingkap daripada gamisnya atau sarungnya, maka tersingkap itu betisnya yang kecil. Itu sahabat yang lain manusia nih ya, makanya kedudukannya jangan disamain sama Nabi. Kalau Nabi itu sudah dipatri maksum, terpelihara dari dosa, emang dibentuk. Kalau sahabat boleh-boleh gak ada kesalahannya, ya seperti manusia tapi beda. Kenapa? Karena didikan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dididik, salah kasih tahu benar. Kalau kita salah dikasih tahu ngambek, paham ya? Kasih tahu ngambek. Kalau sahabat dikasih tahu salah jadi benar. Artinya kesalahannya dibenahi. Nah, fadhahikal qaum minhu, ketawa nih. Lihat kesingkap, ya orang-orang pun gede-gede. Ya, kalau badan semuanya gede-gede, ada atau kurus kesingkap betis, ya ketawa. Ya memang sih wajar gitu. Tapi kan nggak bagus, dididik sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima tadhakun?" Kenapa yang membuat kamu ketawa? Kenapa kamu ketawa? Faqalu ya Rasulullah min diqqati saghaihi. Ya Rasulullah, jujur sahabat, betisnya kecil. Rasulullah enggak kemudian mengajarkan sahabat, enggak boleh lu begini, enggak. Ya. Cuma kasih tahu begini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala walladzi nafsi biyadihi. Disumpah Nabi ini, yang adalah jiwaku di genggaman Allah. Demi Allah, kata Rasulullah. Lahuma fil mizan asqalu min Uhud. Ketahuilah demi Allah bahwasannya itu dua betisnya ya lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, enggak pakai bilang jangan menghina, jangan begini, enggak. Kenapa? Betisnya kecil. Tahu, dua betis itu lebih berat dari gunung Uhud. Ya. Udah. Maka dari situ juga udah berarti punya keistimewaan yang luar biasa. Nah, wa kana huwa kasirul wujud alaihi wa yamsi ma'ahu wa amamahu bil asad. Ini Sayyidina Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang sering kasirul wujud, yang sering ketemu Rasul, bolak-balik mundar-mandir. Jadi sahabat ini nih hikmatnya ada yang tetap di dalam rumahnya seperti Sayyidina Anas bin Malik, ada yang tugasnya buat bepergian seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang tugasnya perang yang banyak. Nah, kalau Sayyidina Mas'ud nih yang orangnya tinggal nggak di rumah Rasul tapi sering bolak-balik. Apa tugasnya? Wa yamsi ma'ahu, yang sering jalan sama Rasul. Wa amamahu, dan di depannya bil aso, dengan tongkat. Jadi kalau jalannya Rasul, dia di depan pakai tongkat. Paham nggak? Pengawal ibaratnya. Ya, jangan Habibnya aja kiai yang pakai tongkat, intinya pakai tongkat, bukan tongkat buat sosokan. Paham nggak? Ya kalau sekarang, ya kalau sini pedang lu ditangkap kan.
Buat tongkat aja itu tongkat ada gunanya semua. Ya. Wayas turuhu idza uktisila. Ya, idza tasala. Dan beliau ini yang menutup ketika Rasulullah ketika Rasulullah mandi. Ya, kalau mandi kan safar. Kalau safar kan nggak mungkin punya nggak punya penutup. Ya, misalnya lagi jalan kemana, mau buang hajat dan sebagainya. Nah, beliau yang jaga ya aurat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuqiduhu idza nama, dan beliau yang bangunkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidur. Kan ini kan ceritanya apa? Yang tadi di awal, yang sering nemenin safar. Kalau di rumah kan ada istrinya, ada Sayyidina Anas bin Malik. Kalau keluar, beliau itu yang jaga Rasul dan selalu membangunkan Rasul. Padahal Rasul kan kita tahu tidak pernah tidur hatinya. Tahu nggak? Tahu. Diajarin kita sebagai seorang yang khidmat kepada seorang guru. Begitulah mereka. Jadi untuk bangunin Rasul. Kalau sekarang enggak, guru bangunin murid. Jon bangun Jon. Mesti dia. Nah kalau inti bangun ini karena manusia lemah, diajarin bukan buat Rasul. Rasul sih Masya Allah. Tapi buat kita umatnya. Paham ya? Jadi kalau inti jalan sama guru inti, ya kalau memang waktunya udah datang waktu sholat subuh misalnya, dibangunkan, inti bangun duluan, ketok. Ya, bangunin guru. Kenapa? Ini manusia lemah yang bisa capek, bisa inti duluan, bisa aneh duluan. Nah, diketok ya sama beliau. Ya ibaratnya gitu tuh. Beliau yang bangun Rasul. Kemudian wayal basuhuna alaih, dan beliau yang memakaikan sendal Rasul idza goma, kalau Rasul bangun. Jadi Rasul bangun dari majlis, ya biasa kan mau pakai sendal, beliau yang masangin sendalnya. Tuh, ya alhamdulillah ini semua Anda bisa praktekin berkat hikmat. Kalau punya guru yang nggak ngajarin hikmat, ya karena guru dari gurunya nggak berhikmat, biasanya murid cuma ngaji begini. Ketika dia jadi guru, dia nggak bisa ada pola pikir untuk bisa mengajarkan ke muridnya. Tuh. Dan juga nggak bakal gitu sama muridnya, sebab waktu Anda lagi mijit, kata guru Anda, man khadam khodim, siapa orang berkhidmat akan dihikmati. Paham ya? Siapa orang yang melayani akan dilayani. Jadi sebelum kalian mau dilayani, layanilah guru inti, layanilah orang tua inti. Insya Allah inti punya anak inti akan layani inti. Kalau inti melayani orang tua. Kalau inti punya jamaah, punya teman dan sebagainya, teman-teman inti, jamaah inti, apalagi murid inti akan melayani inti sebagaimana inti layani seorang guru yang inti anggap itu guru. Nah, itulah Ibnu Mas'ud yang selalu memakaikan sendal ketika Rasul bangun. Rasul nggak ngajarin begitu-begitu, sebab kalau ngajarin nanti orang suka pergi, kayak raja mau diapain? Mau dilayani. Makanya Rasul ketika bangun, Rasul jangan bangun. Apa? Ini nggak bisa untuk diserang orang-orang di luar Islam atau orang yang benci Rasul. Tapi mereka sahabat tahu diri. Makanya mereka nggak bisa serang. Karena sahabat sampai wudhunya direbutin, ambil keberkahan dan sebagainya. Inilah kita ahlu sunnah wal jamaah. Makanya ngambil keberkahan, ngambil tabaruk dan sebagainya. Karena apa? Karena pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mensyirikkan, bukan, atau mengkultuskan, bukan, rasanya takziman, membesarkan, mengagungkan seorang guru, apalagi gurunya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian takriman, kemudian lagi rasa tasyakkuran, yaitu rasa bersyukur karena telah diajarkan Islam. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah, maka siapa yang bersyukur kepada manusia, jelas dia bersyukur kepada Allah. Tapi orang manusia yang tidak bersyukur kepada manusia, terutama sama orang tua dan gurunya, maka tandanya orang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau apalagi fa idza jalasa adkhalahuma fi zira'ihi. Apabila Rasulullah duduk, maka beliau yang ambil sendal Rasul kemudian dimasukkan di kedua lengannya. Jadi kalau mau pakai sendal dipakein, kalau selesai Rasulullah duduk, maksudnya udah mau masuk ke dalam satu majlis duduk, maka beliau pegang sendalnya, kemudian sendalnya dimasukkan di kanan kiri. Tahu kan ya? Sendal dimasukin tuh kanan kiri. Begitu. Kagak. Sendal guru didiemin aja, pas pulang maulid hilang. Pas maulid bingung, mana dia sendalnya? Banyak gak begitu? Wah, ya lihat. Murid bawa murid. Ya, ini kalau guru-guru ada yang murid dia bawa, gurunya ngikut masuk. Ngikut kayak orang penting. Kecuali guru suruh masuk. Kalau aneh ikut masuk, tapi sendal aneh lepit, nggak masukin di sini emang. Ya dijepit, adatnya tuh sendal yang atas sama atas, di atas, yang bawah di
digituin tuh, paham ya? Nah, adat-adat orang Hadramut atau orang ulama-ulama sering gitu, digituin, dikempit di sini, ya, dikempit di sini. Karena apa? Dua depannya nggak kotor, paham ya? Jadi dilepit, jangan dibuka begini, dilepit gitu tuh. Apa dijepit yang bawah dengan bawah, pegangin itu. Kalau bawa plastik, plastik pegang. Nah, inti ikut masuk nggak apa-apa. Karena apalagi megang tas dan sebagainya. Nah, itu yang Anda lakukan begitu. Nah, begitulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Nah, itulah sedikit kisah tentang Sayyidina Ibnu Mas'ud yang begitu khidmat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan. Hai Ibnu Mas'ud, duduk kamu sesaat. Apa sesaat? Dikatakan aimin zaman lailan kana au naharon. Duduk sesaat baik siang maupun malam. Ya, karena majlis taklim bisa di waktu siang atau di waktu malam. Kalau dibilang malam tuh mulai dari maghrib sampai subuh. Kalau siang mulai dari subuh sampai maghrib, tuh namanya segitu tuh. Ya, ntar itu bilang siang. Emang nggak ada sore itu sampai pagi. Ya, nahar tuh artinya makanya disuruh menjaga puasa, membatalkan fin nahar. Arti nahar tuh mulai dari subuh sampai maghrib. Kalau lailan dari maghrib sampai subuh. Ya, jadi kalau inti suruh baca dzikir lailan wa naharon, tinggal ambil naharnya waktunya kapan, kalau lailan waktunya kapan, boleh maghrib, boleh isya, boleh ini, gitu maksudnya. Ya. Nah, beliau ini Rasulullah bilang Ami Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud julusaka sa'atan, duduk kamu sesaat di duduk kamu sesaat di mana? Fi majlis ilim. Nabi yang katakan fi majlisil ilim, yaitu duduk di majlis ilmu. Ya. Fi labzin fi halaqatil alim. Dalam lafaz yang lain dikatakan di lingkaran orang-orang alim. Ya. Siapa yang duduk di lingkaran orang-orang alim? Itu dalam hadis yang lain. Kalau di sini dikatakan fi majlis ilim. Siapa yang duduk? Ibnu Mas'ud. Ini berarti buat kita semua. Ibnu Mas'ud, duduk kamu sesaat di majlis ilmu. La tamassu bi fatil mim. La tamassu golaman. Tamassu itu menyentuh, bukan memegang. Kalau magang masaka. Masaka yang siku, yaitu memegang. Kalau megang kita tahu ini namanya megang. Ini udah jelas megang. Tamassu menyentuh. Tidak kamu menyentuh pulpen. Paham nggak? Berarti nggak megang. Ada kan megang. Tapi ini nggak memegang, cuma nggak menyentuh aja. Berarti apa ya? Nggak pegang. Inti nggak bawa pulpen, gimana mau sentuh? Datang di majelis ilmu kamu sesaat, kemudian kamu tidak menyentuh kolaman pulpen, wala taktubu harfan, kamu juga tidak menulis sesuatu. Apalagi kita ngaji di sini, megang buku nyatet ntar fikih. Ya, kalau yang begini-begini nggak usah dicatat deh, pahamin aja. Tapi kalau fikih perlu ya dicatat karena butuh pemahaman. Kemudian tidak nyentuh pulpen, nggak megang pulpen, tidak nyentuh pulpen, tidak menulis huruf, satu huruf pun, ya harfan, satu huruf pun kalian tidak tulis, khairun laka min itqi alfi raqabatin. Maka jauh lebih baik buat kamu daripada membebaskan 1000 budak. Satu budak mahal itu. Ya, zaman dulu tuh budak dijual belikan dulu, itu mahal. Mobil aja kalah. Ya. Harga mobil kalah, ya, ame budak. 1000 budak yang dibebaskan di jalan Allah, ya, itu masih jauh duduknya di majlis ilmu lebih baik. Wa nadhruka ila wajhil alim. Wa nadhruka ila wajhil alim, ay binadril mahabbah. Memandang kamu kepada wajah orang alim dengan pandangan kasih sayang. Karena mandang, ada orang mandang hasud, mandang aneh, mandang bingung, tapi mandang kasih sayang. Memandang kamu satu kali saja, satu kali aja saja kamu memandang kepada orang alim, khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih baik untukmu daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah. Apa di jalan Allah? Ai fi jihadil kuffar li'ila'i dinillahi ta'ala. Yang mana jihad melawan orang-orang kafir untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang nyumbang 1000 kuda
lawan orang kafir tuh sedekah 1000 kuda masih bagus, lebih utama inti duduk di majelis ilmu. Makanya berat, godaannya banyak. Wassalamuka alal alim, memberi salam atas orang alim. Kamu beri salam atas seorang alim, assalamualaikum, ya, apalagi sampai cium tangan. Khairun laka min ibadati alfi sanah, lebih baik daripada kamu ibadah selama 1000 tahun. Kada dzakarul hafiz al-Mundiri fi dzurratil yatimah. Ini disebutkan oleh Imam Hafiz, yaitu Al-Hafiz Al-Mundir, yaitu Imam Mundir di dalam kitabnya Durratul Yatimah. Ya, Hafiz ini orang yang hafal lebih dari 100.000 hadis, hafal Quran ya udah pasti. Ya, nah itulah mudah-mudahan menguatkan kita duduk di majelis ilmu. Dan kita juga kenal Sayyidina Ibnu Mas'ud yang selalu melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika safar, yang selalu menutup ketika Rasul ada hajat, kemudian yang megang bantal-bantalnya, yang bangunin Rasul, yang ngurusin ini dan itu, yang kita tahu tadi sudah dibahas. Jadi inti kenal. Jadi ajaran khidmat itu bukan bikin-bikinan guru, tapi memang bersanad dari guru ke gurunya, yang tentu kita dapat guru yang kita khidmat, yang sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya inti diusahakan untuk apa? Dijauhkan dari melayani guru, cuma ambil ilmu udah selesai, maka nggak ada keberkahannya. Itu salah satunya di sosmed ngambilnya, makanya songong jadinya. Ya, itulah makanya belajar. Ya,